Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah bersama saya Ibtisam Munimazada, kembali lagi di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Resiko Bencana Jawa Timur. Pastinya juga bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan, kurangi resiko, wujudkan ketangguhan menghadapi bencana. Yang pastinya pula langkah tangguh menuju Jawa Timur kuat, bermanfaat, dan bermartabat. Kali ini tidak sendiri, langsung ditemani dengan salah satu, nah ini tokoh yang luar biasa, Bapak Prijoko Utomo. Iya, Benar sekali. Salah satu pendiri Sarser Surabaya Search and Rescue, betul aktif juga di Forum Pengurangan Resiko Bencana. betul. Apa kabar Bapak? Baik, luar biasa. Oke, baik luar biasa. Itu yang kita patut syukuri begitu Pak Iya, ya. amin. Bagaimana pula perjalanan menuju ruang podcast? Ya, lancar saja, lancar, tidak ada Lancar ya? halangan, betul, heeh, Karena memang sudah diniati dari kemarin, betul sekali. betul, heeh. Jadi dengan bangga dan pastinya rasa syukur bisa berada di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Iya Boleh Bapak kalau tadi kita sudah memperkenalkan bagaimana salah satu tokoh pendiri dari Surabaya Search and Rescue, iya bagaimana tuh bisa di titik pendiri? Nah ini dia, sangat membanggakan sekali. Bisa iya, diceritakan? terima kasih. Salam selamat untuk rekan-rekan yang mengikuti podcast ini. Rahayu. Iya, beberapa tahun yang lalu memang kami ini pendiri, inisiasi dan juga pendiri SAR Oke. SER, yang sebelumnya kami juga sudah ada yang namanya SRNC, Surabaya Rescue and Care. Oke. Kami bekerja di lingkup kota Surabaya waktu itu. Berangkat dari breaker, tukang ngebrek di 2 meteran gitu ya. Yang apa ya, yang tugas dan tanggung jawab kami hanya sekedar mengkomunikasikan, Ya. orang hilang, orang hanyut, itu komunikasi aja lah. Kemudian kami tingkatkan kegiatan itu menjadi Surabaya Rescue and Care, Ya. dan kita terjun di kebencanaan. Oke. Waktu itu setiap tahun di bulan Januari sampai Maret itu ada yang namanya banjir di daerah Benowo sana akibat luapan Kali Lamong. Ya. Ya, SRNC bergerak setiap kali banjir kami langsung datang ke sana. Tetapi di dalam kepengurusan itu ada hal yang kurang berkenan sehingga pada tahun 2009 Oke. di bawah jembatan Mer di apa itu namanya? Itu kami bertiga Ya. berinisiatif mendirikan yang namanya SAR SER, Oke. ya, kependekan dari Surabaya Search and Rescue, Ya. Surabaya Emergency Response. Waktu itu hanya bertiga, saya, kemudian ada yang namanya Agus Arianto yang kebetulan masih dinas aktif di Angkatan Laut, Oke. Kopral Kepala waktu itu. Kemudian salah satunya adalah Bambang Rahmayodi yang sering dipanggil BIM dan juga bergabung di Jatim Rescue waktu itu. Nah, dari 2009 itu kemudian kami rekrutmen teman-teman yang mau kegiatan sosial kemanusiaan dan akhirnya jadilah seperti sampai saat ini. Tiba-tiba tercetuskah atau ada hilal? Eh, karena sebetulnya ketidaksenangan Oke. tentunya ya dengan yang lama, Iya, organisasi iya, yang lama, iya, karena kami masih ingin berbuat tentang kemanusiaan, iya. kegiatan sosial kemanusiaan, maka kami buat yang namanya SAR Satser. SER. Oke, Waktu itu baik. masih kita kegiatannya masih lingkup di Surabaya Iya, saja. iya, iya. Lingkup di Surabaya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada bencana di luar Surabaya kami bergerak. Oke. Waktu itu di lingkup Surabaya. Iya, Jadi sampai saat ini sudah di luar lingkup Surabaya? iya, Oke. Di mana saja itu, Pak? sudah bergerak di luar Surabaya. Oh, kali pertama kami bergerak di Pasuruan. Waktu Pasuruan. itu ada 2 anak hanyut di air terjun Baung. Tempatnya itu di belakangnya itu loh, kebun raya. Iya. Ya, itu ada apa namanya air terjun dan mereka anak 2 itu bermain-main di sana kemudian Oke. hanyut dan kami lakukan pencarian selama 3 hari atau 4 hari. Begitu ya, 3 hari 4 hari, itu kali pertama kami terjun keluar. Setelah itu kami mengikuti kegiatan di erupsi Gunung Kelut. Oke. Kalau tidak selama 7 hari di sana. Kami menginap di Kecamatan Ngancar waktu itu. Camatnya masih saya ingat sekali, Pak Kasri. Oke. Ya, eh, seperti itu. Kalau ke Merapi kami hanya apa ya menyampaikan donasi saja. Oke. Itu Ya.
Yang lain-lain masih banyak sebetulnya. Oke, salah satunya begitu ya, jadi Iya, contohnya. Oke, heeh, pertama kali tadi kita sudah mendengarkan bersama begitu ya mhm, penjelasan bagaimana tadinya bisa mencetuskan gitu Sarsa Surabaya Search and Rescue. Kedua kalinya nih sudah aktif juga di FPRB bagian advokasi. iya, Ini bagaimana saya juga? kebetulan sama koordinator FPRB waktu itu, dan sampai sekarang sih, Mbah Darmo gitu Iya. ya, dilibatkan, untuk terlibat di dalam forum pengurangan risiko bencana, Oke. lalu di bidangnya bidang advokasi gitu-gitu kan ya. Vokat nih. Bukan, sebetulnya saya juga bingung, kok advokat, saya ini dari pendidikan Iya. kan gitu kan, dari seorang guru, Iya, ya di pendidikan lah. iya, Tetapi, luar biasanya teman-teman dari FPRB khususnya koordinator itu mendorong kami untuk bergerak, iya. edukasi, sosialisasi, kesiapsiagaan bencana. Oke. Nah, kenapa kami kok bergerak di kebencanaan? Karena kami sejak awal memang, dilatih dan kami ini sebetulnya potensinya Basarnas, Iya. karena kami, dilatih, apa namanya, oleh mereka. Nah, sebelumnya kami juga dilatih oleh teman-teman dari MSR, Malang Selatan Rescue, Oke. ya, di Sempu sana. Bahkan di Basarnas pun dengan sertifikasi Basarnas, kami juga dilatih di Sempu di sana selama 5 hari, Iya. kayak gitu kan. Ya seperti itu, akhirnya kami, apa namanya, meningkatkan Oke. diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan segala macam tentang kebencanaan. Luar biasa, Ya, sampai begitu. lupa saya tadi kan dikenalkannya ini adalah Joko Utomo, padahal Betul, untuk sering dipanggilnya begitu ya, Ki mhm. Rebo, benar Betul, sekali. Ki Rebo, Ki Rebo, heeh. apa tuh Ki Rebo? Kok bisa mencetuskan Ya, nama Ki Rebo? dulu itu kalau kita bermain, apa namanya, komunikasi 2 meter, itu banyak teman-teman yang menggunakan nama anonim, Oke, menggunakan nama alias gitu iya. kan, bukan namanya sendiri. Saya tidak tahu pertimbangannya apa, lalu teman-teman, "Ah, iki Ki Rebo iki lairnya tanggal Iya, Selasa, hari Selasa," gitu kan. Sampai akhirnya Ki Rebo Ki Rebo Ki Rebo, dikenal dengan nama Ki Rebo dan beberapa teman sampai saat ini pun masih memanggil nama Ki Rebo dan saya terima sajalah apa arti sebuah nama. Gitu kan. oke. Tapi ya mungkin kali begitu Pak ya, dengan nama Mhm. tersebut bisa membawa kebermanfaatan begitu. Semoga. Iya, Oke, semoga. baik. Mhm. Ki Rebo juga salah satu tokoh agama, betul? Iya, Nah, ini betul. Pak, jadi kalau sudah bicara tentang tokoh agama, adakah keterlibatan dan mungkin seperti apa keterlibatannya dari pengurangan resiko bencana dengan tokoh agama? Iya, terima kasih, Mbak Sada. Jadi kebetulan saya adalah wakil ketua Oke. di Jemaat Mulyosari, ya. Jadi hierarki di GKJW, kebetulan saya anggota Gereja Kristen Jawi Wetan, Oh, ya. oke. Gereja Kristen Jawi Wetan itu pusatnya di Malang, Jalan Sudanco Iya, sana, ya. Sudanco Supriyadi. iya. Nah, kemudian dari MA, Majelis Agung, kemudian turun ke majelis daerah Oke. se-Jawa Timur. Kemudian dari majelis daerah itu kemudian ke jemaat-jemaat gitu ya, jemaat-jemaat. Lah kebetulan saya di Jemaat Mulyosari, seputar Kenjeran situ, saya, eee, dipilih sama teman-teman menjadi wakil ketua gitu kan. Membidangi apa, ada 3 PPL, ada KPK, Saksian, Iya, ada KPP, Cinta Kasih, kan. oke. Dan itu sangat sesuai dengan bidang saya, Oke. yang mempunyai rasa kepedulian tinggi gitu katanya. Iya, Begitu. Lalu di gereja sendiri, di Majelis Agung itu sebetulnya ada tim kebencanaan, tapi namanya tanggul bencana. tangguh bencana. Teman-teman yang di daerah Malang, Jombang, Giri, Blitar, itu mereka sudah bergerak, khususnya di Malang, Malang Selatan, karena di Malang Selatan itu kan pasar bencana ya, Iya, tanah longsor, banjir, kemudian erupsi, gempa itu ada di Malang Selatan sana. Sehingga apa, di beberapa gereja di Malang sana, itu gereja dijadikan sebagai tempat untuk, apa yang namanya, pengungsian gitu ya. iya, Pengungsian penduduk kalau misalnya, mereka ada erupsi, seperti tadi yang saya ceritakan di Kelut, maka itu ada salah satu gereja GKJW yang di sana itu, tidak saja menjadi tempat untuk pengungsian, iya. tetapi juga dia menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh, warga di sana, begitu. Baik tempat tidur, baik tempat, apa, makanan, dan segala sesuatunya dibutuhkanlah, oleh mereka. Dan juga di Kediri, di apa, Puncu itu ya, itu juga dijadikan sebagai tempat untuk pengungsian. Artinya apa? Sebetulnya gereja itu bisa menjadi
atau apa namanya, berfungsi, bermanfaat oleh masyarakat, tidak saja warga gereja, tapi masyarakat luas, ya, menjadi masyarakat luas, menjadi berguna. Jadi gereja tidak, menjadi Iya, apa namanya, menara yang iya, luar biasa, tetapi dia harus membumi yang bersatu, menyatu dengan masyarakat di mana gereja itu berada. iya, Lah bagaimana caranya? Dia harus dengan masyarakat setempat dan ya berguna bagi kehidupan masyarakat setempat, apapun, seperti itu. iya. Tapi menarik Pak Joko, kalau memang tadinya, ada bahasa maupun mungkin mengkampanyekan begitu ya, Mhm, bahwasannya gereja bisa saja dijadikan tempat pengungsian pada saat mhm kebencanaan. mhm. Nah, namun apakah bisa diterima oleh semua penduduk? Seperti itu? Oh iya, jadi nyun sewu, karena apa, GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan itu memang berlatar belakang sangat tradisional. Oke, Dia juga menggunakan bahasa-bahasa Jawa dan jemaatnya itu adalah kebanyakan dari petani gitu iya, ya. Kalau di daerah itu petani, buruh tani, seperti itu. Oleh karena itu, pimpinan gereja dan juga para apa namanya, pengurus gereja yang kami sebut di gereja sebagai majelis, nah, penetua dan diaken itu memang kehidupannya ya di kampung, di masyarakat di iya, mana dia tinggal, kemudian menjadi misi kami, bagaimana kehidupan orang-orang gereja, jemaat gereja itu menjadi berguna, bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Sekecil apapun yang dilakukan harus berguna bagi masyarakat yang lain. iya, Nah, oleh karena itu kalau misalnya kami mengedukasi, mensosialisasikan bagaimana, menghadapi bencana, oke, bagaimana menghadapi segala macam lah tergantung dengan kebencanaan yang ada di sana, maka gereja pasti dan selalu ke depan untuk membantu. Paling tidak, gereja pasti akan membuat yang namanya dapur umum. oke, Dan masyarakat sangat senang sekali itu dengan keberadaan gereja. Tidak ada penolakan. Bahkan masyarakat yang non-Kristen ini selalu akan membantu iya. dengan ikhlas. Tidak saja tenaga, ada pisang dibawa pisang, ada beras dibawa beras dalam rangka untuk membantu kemanusiaan. Apapun itu Pak Apapun. Joko ya? Karena kemanusiaan itu nomor satu. Iya, Gitu. oke. Jadi itu ya luar biasa sekali, menarik pula. Jadi kalau tadi terlahir dari edukasi begitu ya, atau Iya. dimulai dari edukasi. Mhm. Saya juga mendapatkan informasi begitu ya, edukasi Mhm. yang telah diberikan dari Pak Joko sendiri mungkin Mhm. dengan rekan-rekan di kalangan gereja begitu. Iya. Kurang lebihnya seperti tentang evaluasi, PPGD Iya. dan penanggulangan kebakaran. Apakah memang Betul. itu juga diberikan? Nah, kampanyenya seperti apa kepada kalangan dan apakah Mhm. juga ada yang selain dari itu? Iya, yang paling mudah dan gampang, ada banyak warga jemaat itu yang punya APAR itu ya, Iya, alat pemadam kebakaran ringan. iya. Kemudian banyak juga mereka punya APAR tapi tidak bisa memfungsikan. Oke. Bagaimana Pak caranya? Nah, kami datang untuk, mengedukasi mereka dan kami praktek bergantian gitu ya, bagaimana cara menangani, kebakaran, Iya, baik secara tradisional maupun dengan alat yang namanya APAR tadi. iya. Dan kami berpindah-pindah tempat, dari satu tempat ke tempat lain. Fungsinya apa? Ya untuk mengedukasi, sosialisasi. Itu. Kemudian di beberapa gereja kami tidak saja, memberikan satu pelatihan, keterampilan untuk penggunaan APAR dan juga alat sederhana yang ada di lingkungan untuk pemadaman kebakaran, tapi juga, bagaimana mitigasi. Bagaimana, kalau terjadi bencana alam, bagaimana kalau terjadi yang namanya gempa. Itu saya bersama teman-teman, salah satunya adalah sekretaris saya itu, Mas Aris, Iya. dan juga korlap saya itu yang namanya Mas Bim yang tadi saya sebutkan, juga Andi Ambon, itu kami, berikan pelatihan secara real, fakta, bagaimana menghadapi bencana alam. Bahkan tidak saja di gereja, tapi di sekolah-sekolah yang punya label Kristen, Oke. yang selama ini, jauh dari sentuhan teman-teman bencana, Iya, penanggulangan bencana, iya, ya iya, kan? iya, iya. Contohlah, kami diminta, di sekolah Kristen di Jalan Luntas, yayasannya YBBK, Yayasan apa namanya, Badan Pendidikan Kristen, Oke. Jalan Luntas. "Pak, ngajari anak-anak SMA, SMP, SD, TK." Oh, bingung gitu kan. Akhirnya saya melibatkan teman-teman, ada Mas Aris, Iya, ada Mas Bim, ada Mas Unyil yang dari Pasuruan, tuh kami undang semuanya. Kemudian kita memberikan satu pelatihan.
Jadi bagaimana kalau menghadapi gempa bumi misalnya, bencana gempa bumi. Bahkan bahkan ini saya didorong-dorong sama koordinator yang namanya Mbah Darmo, Iya. koordinator FVRB Jawa Timur itu untuk mbok ojo dewean, Iya. libatkan BPBD. Apa yang saya libatkan? Mbok pinjem yang namanya Musipena. Oh, Nah, iya. kami dulu tuh jauh dari pikiran Musipena. Nak nyilih Musipena itu bagaimana gitu Gimana kan? caranya begitu ya? Heeh. Apa sih Musipena itu? Mobil edukasi Bencana. bencana. Heeh. Ternyata sama Mbah Darmo itu saya disarankan buat surat saja, nanti diberikan ke BPBD ya Mas Aris ini sebagai Iya. kemudian ternyata berhasil dan ketika kami membuat satu latihan kesiapsiagaan bencana itu ada di sana dan anak-anak senang sekali, ya kan? Iya. Bagaimana menghadapi bencana, bagaimana kita mengingatkan mereka dengan nyanyian kalau ada bencana, apa Iya. saya sampai lupa itu. Kan sering diingat kalau lagu ya? Iya, Heeh. betul. Anak-anak itu kan begitu. Tidak saja, tapi visualisasi kan. Iya, sekali. Nah, ya sama seperti kami ajarkan ketika kami juga dilatihkan menghadapi bencana bagaimana menjauhi apa namanya jendela kaca, kemudian sembunyi di bawah meja, kemudian tidak lari tapi jalan cepat meninggalkan tempat bencana menuju ke titik kumpul. Ya Iya. seperti kami ajarkan itu. Ada beberapa sekolah yang sudah kami ajarkan kepada mereka dan mereka sangat senang. Karena tidak ada kurikulumnya di sekolahan Iya. masalah ini. Pak, ini pelajaran hidup, Pak. Iya, kami mengedukasi, kami sosialisasi, dan ini adalah salah satu mungkin pra bencana. Sehingga Iya. apa? Sehingga kalau ada bencana, anak-anak ini sudah bisa melepaskan diri dari kebencanaan itu. Setidaknya dasar terlebih dahulu Iya, begitu ya? betul. Oke, Nah, seperti itu. baik. Tapi kan memang pastinya begitu ya, di setiap Mhm, prosesnya ada tidak tantangan maupun mudah ya, atau tidaknya memberikan edukasi kepada masyarakat terlebih nih mhm. di bidang sekolah. Nah, apalagi tadinya belum tersentuh kebencanaan. Nah, itu Iya, bagaimana juga Pak Joko? ada resistensi memang. Mereka menganggap bahwa kota Surabaya, khususnya ya, kota Surabaya ini tidak ada bencana, Pak. Tidak ada gempa bumi, Pak. Tetapi pada saat ketika ada gempa bumi, mereka bingung juga. Iya. Akhirnya mereka, oke, kami tolong diajarkan bagaimana sih cara, eh, apa namanya, selamat dari bencana bumi itu. Maka itu kami ajarkan. Dan teman-teman yang awalnya melakukan resistensi, itu Iya. akhirnya juga menerima lah. Menerima, apa sih resistensi itu? Pastinya memberikan dampak juga. Iya, penolakan ya. Akhirnya mereka setelah kami ajarkan, seperti yang tadi itu, sebelum kami ajarkan kami briefing dulu lah. Kami ajarkan dulu para guru, kepala sekolah, setelah itu kami melibatkan mereka mengajarkan kepada anak-anak. Ada tahapan-tahapan Iya. memang. Itu yang kami lakukan di sekolah-sekolah Oke, oke, oke. dan ternyata mereka sangat, wah luar biasa, gitu. Tanggapan luar biasa dan mereka akan menjadwalkan itu, gitu. Itu yang di sekolah. Kemudian yang Nah, iya. di gereja itu kegiatan itu by program, ya. Jadi mereka akan memprogramkan kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, selamat dari bencana itu memang dari program. 2003, 2004 kami sudah mengedukasi, menyampaikan, kemudian 25 ini mereka sudah memasukkan program kerja tahunan. Entah nanti antara Januari sampai November itu bulan apa mereka akan mengundang kami untuk melakukan itu. Sosialisasi, edukasi, kesiapsiagaan bencana. Nah, ini sebetulnya bagian dari forum pengurangan risiko bencana. Iya. Nah, oleh karena itu kami yang tadi saya katakan sebagai bidang advokasi ya itu ya kami lakukan. Selama tidak ada bencana kami ya berbagi ilmu, ya, Iya. bagi keterampilan Iya. kepada mereka supaya mereka pun juga paham, mengerti, dan pada saatnya akan digunakan. Oke. Menarik Joko untuk Itu. yang program tahunan tadi begitu ya, Mhm. itu memang program tahunan yang akan terus menerus setiap tahunnya, Iya, berubahkah atau diteruskan? dari gereja itu yang namanya PKT, program kerja tahunan itu berubah, Oke, iya. jadi berubah. Contoh sekarang, eh, tahun 2025 ini bencana itu cenderung ke Meteorologi. hidrometeorologi, Iya. hujan, ya. Maka teman-teman dari gereja-gereja ini membuat satu program. Bagaimana kalau ada hujan, ada banjir, apa yang dilakukan? Iya. Programnya seperti itu. Beda lagi kalau tahun depan itu tentang ekologi misalnya. Oke, iya. Jadi setiap tahun berubah. Walaupun ada
beberapa program yang tetap ya, program gereja, Berdasarkan program iklim. betul ya. Dan program itu pun disesuaikan dengan daerah di mana gereja itu ada. Ya, oke. Contoh, saya kira contoh. Di tempat kami di Surabaya, GKJW Mulyosari, sama teman-teman Tanggul Bencana, MD, Majelis Daerah gitu ya, Ya, dijadikan pilot project untuk bencana banjir. oke. Nah, oleh karena itu saya sampaikan sebetulnya loh, di kota di tempat kami ini, di kampung gereja kami ini, kalau kami mau membuat resapan, kalau kami membuat itu nggak ada tempat. Tetapi Pak paling tidak ada edukasi, ada sosialisasi untuk Ya, teman-teman yang lain. Oleh karena itu teman-teman mendesak kami untuk membuat program acuan bagaimana menangani banjir, khususnya untuk anak-anak. Karena kami sekarang ini lagi menggalakkan yang namanya gereja yang intergenerasi ramah anak. Lain lagi kalau gereja itu ada di Malang misalnya, kita sampaikan. Di Malang itu ada longsor, ya kan, ada bencana alam, ada gempa dan segala macam. Maka programnya itu akan terkait dengan bencana yang ada di sana. ya. Dan setiap kota, setiap jemaat, setiap gereja itu memang berbeda sesuai dengan di mana mereka tinggal. Kalau paceklik gitu ya, mereka akan membuat program yang terkait paceklik. Di Nganjuk itu ada satu pendeta yang namanya Wawu Christian itu S2 tentang pertanian. Mereka menjadi contoh gereja ini, bagaimana gereja ini mengelola yang namanya pertanian Iya, dan jalan itu menjadi produksi yang luar biasa. Dan itu pelopor berarti. semuanya itu menjadi acuan teman-teman petani-petani lain Iya. yang non Kristen pun akhirnya belajar bersama-sama dan kita libatkan mereka secara aktif. Itu sementara yang bisa saya lakukan. Biasa. Jadi Hmm, memang program tersendiri tadinya ada yang terus begitu ya, ada yang iya, berubah sesuai iklim dan ada betul, juga sesuai pertimbangan tempatnya di mana. betul, Itu dia. heeh. Karena memang mempertimbangkan itu semua bisa jadi memang sesuai dengan apa yang sudah dirasakan dan dihadapi pada saat itu Bet begitu ya Kak Joko ya. Oke, kan juga dengar ini Pak Joko sedang aktif di Water Rescue. Sedangkah atau sudah dari dahulu? eee, sudah dari dulu kami memang dilatih oleh Basarnas tentang water rescue. Jadi bagaimana cara penanganan orang hanyut, tenggelam. Hanya itu saja sebetulnya. Tidak sampai kapal tenggelam, karena itu ranahnya Iya, Basarnas gitu iya, kan, pesawat tenggelam itu ranahnya iya, Basarnas. Hanya kalau ada anak tenggelam, kemudian di sungai bagaimana cara penanganannya gitu. iya, Kami memang dilatih dan beberapa teman dari SAR SR dilatih gitu. Nah, eee, karena kami dapat ilmu tentang water rescue, iya. maka pada satu saat kami juga diminta untuk melatih teman-teman dari mana itu? Dari mana? Dari mana? ATT, ATT ya? Oh, ACT. ACT. Nah, Oke. ACT. "Pak tolong teman-teman mau latihan water rescue." "Loh monggo, tapi saya tidak punya perahunya." "Nanti kami yang bawa Pak." Oke. Itu sekitar 60 orang lebih dari ACT itu. Nah, kami lakukan pelatihan itu di Kalimas, Gunung Sari, di Iya, bawah Pol. iya, oke. Dan ternyata sukses di sana teman-teman, dan sangat senang gitu. Kami juga bekerja sama dengan salah satu teman, water rescue dari Tuban, Iya. saya lupa namanya. Itu Begitu. juga. Berarti memang keterlibatan, kerjasama, kolaborasi itu penting ya Pak Oh Joko di iya, sana? sangat. Betul sekali. Karena memang juga Forum Pengurangan Risiko Bencana tidak lepas dari peran Pentahelix ya Pak Joko ya, Betul, iya, pemerintahan juga salah heeh. satunya. Menurut Pak Joko, untuk pemerintahan sendiri perannya terhadap tokoh agama maupun agama sendiri, itu bagaimana untuk kebencanaan? Iya, terus terang saya jujur katakan bahwa kami di gereja itu, jarang tersentuh, ya kan, jarang tersentuh. Beda dengan teman-teman yang lain ya, Ya, di gereja belum tersentuh. Oleh karena itu saya melihat itu, maka saya tergerak untuk melibatkan gereja di dalam penanganan, kesiapsiagaan bencana, gitu, Mbak. Tetapi memang di luar kota Surabaya, khususnya di daerah Malang, yang saya sampaikan tadi Malang, kemudian di apa namanya, di Lumajang, batasan itu ya, itu memang, teman-teman dari kalangan gereja, tempat ibadah sudah ada apa namanya, sentuhan dari pemerintah setempat. ya. Tetapi yang di kota Surabaya memang belum. Belum. Semoga nanti di Jawa Timur dengan gubernurnya yang sekarang ini melibatkan kami, gereja khususnya, warga jemaat gereja itu
terlibat aktif di dalam kebencanaan Oke. dan saya mengawali dari kota Surabaya, Oke, begitu ya. siap. Eee, Kami punya memang, pengurusan TB itu, Ya, pengurus TB Tanggul Bencana namanya, ketua yang di MD, Majelis Daerah itu memang dari gereja di Waru, ya, namanya, Mas Made ya, Mas Made Susanto. Mas Made Susanto memang berlatar belakang pendaki. Ketika saya ajak, "Ayo Mas merapat ke, forum pengurangan risiko bencana," ya. masih sungkan-sungkan. Oh, Karena memang, belum pernah ketemu dengan teman-teman di forum gitu ya, belum pernah ketemu dan bersinggungan dengan teman-teman kebencanaan, ya, sehingga agak sungkan gitu. Oleh ya, karena itu, saya mendesak kepada beliaunya untuk, "Ayolah bersama-sama belajar." Karena pada prinsipnya manusia itu belajar intinya, iya. isinya. Gitu, Oke, berarti Mbak sudah berapa Sada. tahun ya, Kak, ya, untuk menjadi relawan ini? Apakah sedari dulu? Iya, dari 2006, kemudian 2009 pecah gitu ya, 2009 kemudian kita mendirikan yang namanya, Search and Rescue Ya, Surabaya Emergency Response gitu ya. Kenapa sih Pak kok menggunakan Surabaya? Karena kami lahir di Surabaya gitu ya. Kemudian tahun 2017 kami dilegalkan, legalitas ya. dengan Menkumham itu ya. Dan itu pun juga kami gratis. Pengurusan akta dan Menkumham itu karena ada teman-teman yang peduli dengan kami. Oke, Kami tidak menyampaikan kegiatan kami, tapi mereka melihat, ya, ya kan. Jadi kami tidak gembar-gembor karena, moto kami memang, eee, bergerak dalam tenang gitu kan, bergerak dalam senyap gitu kan. Kemudian, saya sampaikan ketika ada bencana kami datang lebih awal, kemudian bencana berakhir kami pulang pun lebih awal gitu kan. "Loh kenapa kok begitu?" "Supaya tidak didatangi wartawan." ya, Tidak ada pemberitaan iya. seperti itu. Dan Oke, itu kami lakukan sampai saat ini. sampai saat ini. Iya, dan teman-teman pun, "Ya Pak, siap Pak," gitu saja. Walaupun ada teman-teman yang memprotes saya, "Pak, sudah saatnya Salesial itu membuka diri, supaya apa? Nek golek bantuan cek gampang," begitu rasanya. Tapi Oke, bagi kami, selama kami, ayolah gotong royong lah. Kalau ada bencana, teman-teman bawa minuman ya, sendiri, bawa nasi bungkus sendiri, kemudian di sana nanti ya kalau lelah istirahat, makan sendirilah. ya, Kalau tidak kita iya, mem-BKO-kan diri ya di posko setempat, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di Ngancar, maka kami diterima oleh camat di Ngancar, kemudian kami stay di Ngancar beberapa lama dan, semuanya dari kecamatan, begitu, Mbak. ya karena nyatanya relawan seperti itu ya, Pak, ya. Iya, betul. Kembali ke relawan begitu ya, Pak, ya. Namun Mhm. kalau sampai saat ini boleh diceritakan mungkin ringan diskusnya itu suka dukanya ketika sampai saat ini bisa menjadi relawan, itu bagaimana ya, Pak? Iya. Jadi tantangan yang utama itu kan dari keluarga. Oke, Mhm. Tetapi ketika keluarga itu kita berikan satu pengertian, pemahaman bahwa sebetulnya kami ini, berkegiatan sebagai relawan, volunteer itu ya, ya, itu sebetulnya nyun sewu, membawa misi Kristus, ya. Misinya apa sih? Meningkatkan rasa kepedulian, ya, meningkatkan rasa kasih sayang kepada sesama, yang tidak hanya diomongkan saja, tetapi dalam perilaku yang real. iya, Misalnya begini, "Kamu belum makan ya? Kok tidak cari makan?" Misalnya seperti itu ya, nah, itu tidak kita lakukan. Kita bawa makanan kemudian kita berikan, jadi real yang kita iya, lakukan. Nah, oleh karena itu kami dengan teman-teman itu juga seperti itu, eee, asah kepedulian, rasa peduli diri, supaya kita ini memahami, mengenali siapa sesama kami. Ini sebetulnya misi misi, oleh karena itu yang kami tekankan selalu kepada teman-teman itu, ya misi ini. Walaupun ada beberapa teman, "Mbak, ayo Pak membuka diri Pak, ayo Pak, sudah," seperti itu ya. Tapi nyatanya sampai saat ini seperti ini yang dilakukan. Contoh lah, iya, contoh, anggota kami yang namanya Andi Ambon itu sama si Tajudin, Unjil, iya, itu mencari anak hilang, Fakius masih ingat ya, iya, siswa SMK. Itu berlama-lama itu, sampai OPSAT ditutup, dia masih mencari itu. Karena apa? Karena belum ditemukan jenazah yang namanya Fakius itu. Eee, nah kemudian bagaimana? Pendanaan mandiri mandiri. Nah, setelah ketemu kemudian berebut, ya dia menemukan teman anggota ini menemukan, kemudian berebut dari organisasi yang lain tuh, "Saya yang menemukan saya yang menemukan."
Lalu anggota ini telepon, "Dan ya apa iki, Dan? Sudahlah nggak usah dihiraukan, biarkan siapa saja yang merasa menemukan silakan." Ya. Lah terus, ya sudah pulang, selesai. Yang penting membahagiakan keluarga, menemukan jenazah korban, kemudian Anda tidak apa-apa, ya udah pulang. Nanti Gusti Allah yang menilai, ya memberikan yang lebih itu Gusti Allah, bukan manusia. Kalau manusia kan hanya ucapan terima kasih saja ya. Terima kasih sudah Iya, ketemu iya, tanpa ada hal yang lain. Nah ini sebenarnya misi. iya. Misi dan yang saya tekankan mengasihi sesamamu ciptaan Allah. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lah, mengasihi sesamamu itu bukan manusia yang agamanya sama, sukunya sama, rambutnya sama, bukan. Iya. Sesamamu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Nah, siapa sesamamu? Selain manusia juga ada lingkungan hidup, ada pohon, ada binatang, itu semua sesamamu. Sesama ciptaan, walaupun ada kelasnya yang berbeda. Saya kira itu, Mbak. Oke, wah luar biasa sekali, menarik begitu ya. Memang dari awal begitu, Mhm. terlahirnya dari sebuah relawan meskipun memang problem di awal begitu ya, pastinya dengan keluarga. Tapi sampai saat ini syukur begitu ya, sampai bisa untuk membangunkan Surabaya Search and Rescue begitu Pak Iya. ya. Lalu tergabung juga di tokoh agama. Oh ya tadi sempat menjadi wakil tokoh agama berarti bakal jadi ketua begitu? Oh, enggak. Jadi kalau di gereja yang namanya ketua itu pendeta. Iya. Jadi, pendeta itu pasti ketua majelis, namanya Oh majelis ya, iya, iya. satu lembaga, Iya. satu wadah. Kemudian dibantu oleh, namanya wakil ketua satu, wakil ketua 2, Oke. kemudian sekretaris, Iya. bendahara, dan pembantu umum. Dan ini adalah, harian, pengurus hariannya, Oke. seperti itu. Di gereja yang lain juga seperti itu. Oke. Nah, kemudian ketika di jemaat itu sudah ada struktural yang seperti itu, ada beberapa teman yang mewakili ke, yang lebih tinggi, ke majelis daerah gitu ya. Majelis daerah itu kalau diibaratkan ke pemerintahan itu gubernur gitu ya, Oh iya, oke. mewakili di Iya. kepengurusan majelis daerah. Begitu juga nanti ada yang mewakili di kemajelisan, eee, agung, Iya. yang Oke. pusatnya di sana, Iya. itu semuanya ada secara Namun Pak Joko struktural. apakah bisa sampai nantinya menjadi pendeta begitu? Oh tidak bisa. Oke. Karena apa? Karena pendeta itu ada sekolah khusus, Oke, teologi ya, oke, oke. ya, yang gelarnya dulu STH, Sarjana Teologi ya, yang Iya, sekarang Sarjana SSI, Sains itu ya, iya, SSI iya, itu ya. heeh. Jadi, itu pun harus melalui tahapan-tahapan untuk menjadi pendeta. Baik, Jadi kami cukup di wakilnya saja, oke. sesuai dengan, apa namanya, tu tusinya ya, Oh iya, tugas dan fungsinya gitu. oke, siap. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Joko, luar biasa sekali begitu ya teman-teman sekalian, mulai dari awal bercerita, sharing juga, ilmunya dapat banyak sekali begitu ya, prosesnya, perjalanannya juga. Namun nih ya, bisa kita dengarkan juga, boleh Pak Joko kita berikan saran bagi teman-teman, ataupun mungkin mudahnya closing statement begitu dalam podcast Iya, kali ini, silahkan. yang pertama, tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Karena ketika kita tidak punya rasa kepedulian lagi, maka kita tidak bisa membantu orang lain. Ya, apapun, entah itu relawan, entah itu volunteer, entah apapun, rasa kepedulian. Yang kedua, koordinasi, bertemanlah dengan teman sama relawan, Ya, ya. Karena relawan tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan yang lain, sesama relawan. Juga mungkin tadi disampaikan oleh Pentahelik, bekerja sama dengan aparat, pemerintahan, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain lah, dengan pengusaha, dengan apa namanya, tokoh-tokoh intelektual seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, lakukan semuanya itu secara ikhlas. Ketika Anda sudah melakukan, membantu orang lain, lupakan. Jangan diingat-ingat. Jangan berharap terima kasih, jangan berharap dipanggil nanti dapat amplop, jangan, ya. Ini yang benar ya, karena ini misi, iya, misi kami. Eee, yang berikutnya, misi kami secara secara gerejawi Kristiani itu, kalau tangan kanan memberi maka tangan kiri jangan sampai tahu. oh iya, Nah sembunyikan. ini heeh, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu lah pokoknya ya. Iya, Supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu ikhlas. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun pasti akan berguna bagi sama. Mungkin orang lain mengatakan, "Alah mek ngono tok aku iso," iya, tapi tidak melakukan ya sama saja.
gitu. Oke. Oke, luar biasa terima kasih Pak Joko, dari awal tadinya begitu ya bisa kita ambil, yang pertama kepedulian, itu yang terpenting. Yang Iya, kedua bagaimana bisa melakukan kolaborasi antar sesama, apalagi terlebih nih di Forum Pengurangan Risiko Bencana dengan Pentahelix sendiri. iya, iya, Dan yang ketiga nih first key-nya atau kunci utamanya kalau sudah memberi dengan tangan kanan, tangan kiri mohon untuk tidak sampai tahu atau iya, disembunyikan begitu ya. Karena memang pada dasarnya yang tertakar tidak akan pernah tertukar. betul. Itu kunci utamanya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih ya Pak Joko udah berkenan Sama-sama, hadir di Ruang Siaga Mbak. Podcast. Mhm. Semoga terus betah kalau nanti diundang. Karena memang Ya, ya, pastinya ya. beliau juga ini ya, sama-sama anggota Iya, begitu ya, heeh, di advokasi. betul, Iya. heeh. Oke, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin juga kita bisa tutup dengan salam tangguh bersama. Iya, Oke, kalau kita ataupun saya menyuarakan salam tangguh, tangguh tangguh tangguh, iya. gitu ya. Salam tangguh, Tangguh, tangguh tangguh, tangguh tangguh. tangguh. Kurang lebihnya mohon maaf di podcast Ruang Siaga Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Langkah tangguh menuju Jawa Timur kuat, bermanfaat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Iya.